kita jalani. Mungkin akan kita lewati sukar, sulit, menangis setiap hari, orang olok, orang caci maki, orang hina. Tetapi bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus menjadi kita kekuatan. Ketika menderita, lihat salib. Salib itu lambang penderitaan. Ketika kesulitan, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyatakan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesulitan hidup, kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohonkan pertolongan. Hari ini di tempat ini ya Tuhan, kami telah bersekutu bersama, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Jamalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah hati kami seperti tanah yang subur, di mana ketika benih firman Tuhan ditaburkan, ia bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, di saat kami hendak mengambil bahagian untuk mendengarkan suara-Mu, ada satu kuasa yang berusaha untuk mengalihkan perhatian kami. Karena itu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah dengan kuasa-Mu, Engkau sendiri yang menghalaukan setiap kuasa-kuasa jahat, supaya biarlah hanya kuasa Allah yang tinggal di tengah-tengah kami. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, kami benar-benar memiliki hati yang taat seperti seorang murid untuk mendengar dan bersedia melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, firman Allah yang hidup dan berkuasa itu, kami berdoa. Amin. Pak Mama silakan duduk kembali. Salam Mama. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Salam. Immanuel. Haleluya. Kalau kami di Nunsain bilang Immanuel, biasanya jawab bilang Salam. Kalau Salam balasnya Immanuel. Baik Bapak Mama, firman Tuhan hari ini di dalam surat pertama Petrus pasal yang kedua ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Surat pertama Petrus pasal yang kedua ayat 18 hingga ayat yang ke-25 akan saya bacakan untuk kita semua dalam perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Pertama Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu
telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, ini kami sudah kali yang keberapa Mama ya? Perlu perkenalkan diri lagi kok? Bisa juga untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang belum kenal, kami dari Fatuleu, Gunung Fatuleu masih tetap ada di sana. Nama saya Pendeta Yudensi Balenaha. Kalau dari Fam orang Belu, tapi dari ciri-ciri orang Alor karena namanya Alor. Suami orang Semau, anak sudah 3, suami ada di sini. Minta maaf kami datang ada terlambat Mama karena start dari sana tadi jam 2. Tapi puji Tuhan kami tiba dengan selamat sampai di Elohim dalam keadaan yang baik karena anugerah Tuhan. Kita ada di Minggu Sengsara, jadi saya ajak kita untuk sedikit melihat tentang penderitaan. Bisa kok? Sudah bisa? Terlalu bisa. Saya kasih judul bilang begini, menderita karena taat kepada Allah merupakan kasih karunia. Biasa kalau kita omong soal kasih karunia, identik dengan apa? Hal yang baik ya, penglihatan, apalagi menyembuhkan orang sakit, semua yang baik-baik. Tiba-tiba saya baca ini bahagian lalu bilang, menderita karena Kristus itu kasih karunia. Dia pikir-pikir kita mau, aduh Tuhan nih, kami tidak mau menderita. Kalau orang Kristen secara jujur, kalau jujur ditanya, mau menderita kok sonde, jujur mau. Tapi kalau dikasih persoalan, biasanya kita berdoa bilang apa? Tuhan, kalau bisa, ini penderitaan ini Tuhan angkat dari saya, begitu ya? Atau hati bilang mau, tapi dalam prakteknya sonde mau menderita, baru sakit sedikit, aduh Tuhan Yesus saya tolong poin sakit ini hilang dari kita sudah. Tapi penderitaan itu kalau kita mau bilang bahwa penderitaan itu istilahnya dia seperti makanannya orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak mau menderita, lebih dia makan minum. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Siapa yang bilang menyangkal diri itu sonde sakit, sonde menderita. Aduh keinginan mau pisah nama, aduh pas jam mau ibadah nih, itu sesuatu menderita ya. Kalau pilih antara mau pi mana, jalan-jalan di mall atau di mana begitu, di pesta kah, urusan keluarga kah, dengan jam ibadah, itu justru menderita. Pilihan yang paling kecil justru menderita, apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi menderita itu harus jadi makanannya orang Kristen, harus siap-siap. Dalam bacaan kita ini Bapak Mama, Petrus kasih nasihat untuk hamba-hamba, orang Kristen yang bekerja sebagai hamba, ya, yang melayani tuan-tuannya. Ada yang agama Kristen juga, tapi ada juga yang agama-agama lain atau orang-orang kafir. Petrus kasih nasihat untuk hamba-hamba itu supaya mereka tetap taat, tetap setia, atau di sini bilang tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Tunduk dalam hal ini bukan berarti bahwa kalau dong bilang apa yang jahat, nah kita beri diri untuk mereka lakukan yang paling buruk, tapi bagaimana berusaha untuk menghormati mereka. Petrus mengajak hamba-hamba itu untuk bagaimana bertahan ya di dalam penderitaan mereka. Mengapa demikian? Bagi Petrus bilang bahwa penderitaan yang mereka alami sebagai hamba, mereka mengalami penganiayaan, ketidakadilan dan seterusnya. Mereka harus terus bertahan. Mereka bertahan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, karena penderitaan yang dialami itu adalah merupakan kasih karunia.
Penderitaan itu Bapak Mama yang merupakan kasih karunia itu dia tidak semua, maksud saya begini, tidak semua penderitaan itu disebut dengan kasih karunia. Ada penderitaan yang kita buat sendiri, atau ada penderitaan yang ditimbulkan oleh karena dosa. Kalau kita buat kesalahan, kita buat dosa, baru kemudian kita menderita, itu memang wajar, itu pantas. Dan penderitaan seperti itu memang resiko yang harus kita tanggung. Kalau kita sudah bikin salah, jadi memang harus menderita. Tetapi penderitaan yang merupakan kasih karunia Allah adalah penderitaan oleh karena kita sebagai orang percaya berbuat yang baik dan yang benar. Nah, itu yang disebut dengan menderita sebagai kasih karunia Allah. Jadi tidak semua penderitaan itu disebut kasih karunia. Kalau diambil orang pun sapi, baru orang tangkap, pas masuk di penjara, atau pukul sampai babak belur, minta ampun masuk rumah sakit, itu bukan kasih karunia ya Mama ya. Itu cari sendiri. Sepakat toh? Ya. Itu cari menderita itu. Nah, itu orang bilang menderita ada di jauh sana, mapancing kalau dia datang di tadi. Kan mana Mama? Oh, cari soe, Mama bilang cari soe. Menderita yang disebut kasih karunia adalah itu sudah yang tadi di firman Tuhan bilang menderita karena taat kepada Allah. Menderita karena melakukan hal yang benar. Menderita karena melakukan hal yang baik. Resikonya besar. Kenapa demikian? Kristus lebih dahulu kasih kita teladan. Kristus yang lebih dahulu memberi kita teladan. Di sini firman Tuhan bilang, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus yang sudah kasih teladan lebih dahulu, kasih contoh lebih dahulu bahwa ketika melakukan hal yang benar, ketika melakukan hal yang baik, tidak semua orang suka. Jangankan bilang satu jemaat, dalam rumah misalnya ya, ada papa yang setia dengan Tuhan, tapi ada anggota keluarga lain yang mungkin Senin Kamis berdekat dengan Tuhan. Ketika kita menegur yang benar, menyampaikan sesuatu yang benar, tidak secara otomatis mereka terima. Ada yang bilang, kalau kami dengan saya bilang begini, lu kesama temo jadi penatua sah. Jadi menurut mereka itu buat yang benar itu nanti sudah jadi penatua atau sudah jadi pendeta begitu. Kalau Togar bilang jangan mabok, jangan suka minum sopi, mereka akan jawab lu sama kayak penatua. Tapi dong jawabnya pakai bahasa Timur, kita justru bisa ngomong bahasa Timur. Kalau ngomong memang kali yang lain justru tahu. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia sah, lu sama kayak mau penatua, lu sama kayak mau pendeta sah, kau tegur-tegur ketong. Tidak semua yang kita lakukan, hal baik atau hal benar yang kita lakukan itu dapat diterima oleh orang lain. Tapi kita harus tetap tabah, tetap sabar untuk menjalani, karena Yesus kasih lebih dahulu teladan. Tuhan Yesus kasih teladan begitu. Kalau Tuhan saja jalan di jalan Via Dolorosa, jalan penuh penderitaan, bagaimana orang Kristen bilang Tuhan, jangan kasih beta menderita. Dalam sejarah gereja atau dalam kita pun hidup saya sendiri, ketika ikut Tuhan itu hanya lagu saya yang bilang manis tapi dalam kenyataannya manis juga. Kita harus bisa bilang begitu, manis bagaimana begitu. Tim Elohim pulang dari Nusayan itu bulan Oktober, ya mamanya bulan Oktober, tanggal kita lupa tanggalnya, mungkin Bapak ingat atau Bapak Kaleb ingat tanggal berapa pulangnya, kita agak lupa. Tapi habis itu kami juga dapat yang dia manis-manis. Sampai sekarang malah. Dulu masih sembunyi-sembunyi, tapi sekarang pakai ketara-ketara sah. Langsung sah, pulang ibadat langsung ikut memang. Tapi puji Tuhan bahwa dalam penderitaan kita mengandalkan Tuhan itu, kalau ada yang mau coba kuasa Tuhan, kita pakai kita pun puasa, pasti kita kalah.
Tapi mengandalkan kuasa Tuhan, Tuhan yang akan berperang melawan yang demikian. Orang sebut fatuleu, orang agak sedikit istilahnya, kalau ngomong seperti orang sebut semau lah begitu, agak sedikit sonde enak. Karena fatuleu itu artinya batu yang batu obat lah begitu. Untuk bagian timur sebut gunung Fatuleu, itu orang hebat semua di situ. Maksudnya bukan hebat karena dong takut Tuhan, bukan. Hebat karena dong itu dan dong segala sesuatu yang lain. Ya. Habis pulang ibadat mau kalah jingking ikut sengat dan seterusnya, tapi begitulah kehidupan di sana. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam penderitaan. Mereka berusaha, dunia berusaha untuk menghancurkan kita, tapi orang Kristen tidak boleh menyerah. Kekasaran, kekejaman, ketidakadilan yang dilakukan pihak musuh terhadap kita, mereka berusaha untuk mencari celah. Dan itu tidak membenarkan kita orang percaya untuk kemudian membalaskan hal yang jahat kepada mereka. Potong bilang begini, biasa orang Kupang bilang, kok dia yang Bapak yang tawar kok, Bapak yang jual beta beli. Anak Kupang, anak geng, biasa bilang begitu. Kok kakak jual na beta beli toh? Artinya bahwa mereka yang dahulu umpan toh, jadi kita juga harus balas. Orang Kristen kadang-kadang kita seperti itu. Beta sonde marah, kok habis dia yang umpan nah. Ada asap berarti ada api. Mana? Beta susul tahu dia itu. Tapi biasa bilang begitu. Kalau ada asap tuh pasti ada api dong. Orang rote, ada asap pasti ada api dong. Dia yang dahulu makanya beta harus. Kadang-kadang kita seperti itu. Kami di Nusa itu bergumul berat. Kadang-kadang marah juga. Marahnya karena begini, kok kita sulit bikin apa-apa nih Pak? Ini orang musuh suka begitu. Tetapi itulah yang harus kita pikul. Itulah yang harus kita jalani dalam hidup. Kita tidak boleh mudah untuk terpengaruh. Kita tidak boleh mudah untuk terpancing. Karena Kristus tidak pernah terpancing untuk melawan orang-orang yang kejam terhadap dirinya. Iblis selalu pakai banyak cara untuk cari celah bagi orang percaya. Biasanya kalau ada yang baca-baca itu kesaksian mungkin dan seterusnya, roh jahat itu selalu intip-intip. Kapan kita emosi, kapan kita marah, atau pokoknya begitulah. Mereka lihat, oh itu pakai baju tunggu dia coba tes pakai begini, dia marah atau sonde. Nah kalau marah nah sudah tuh, terbukalah pintu untuk iblis menyerang. Mereka selalu berupaya mencari celah kita kalah. Karena itu harus tetap teguh di dalam Tuhan. Penderitaan itu akan terus kita alami. Kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa bilang, oh Tuhan jangan kasih kami menderita. Jangan kasih kami kesulitan. Kasih kami yang enak-enak saja. Kita ingat bahwa ketika pencobaan di padang gurun itu yang ditawarkan kepada Yesus adalah yang enak-enak kan? Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap setia di dalam kesulitan hidup yang kita alami. Semua orang percaya, semua orang Kristen itu pasti pernah jalani pengalaman hidup yang menyakitkan. Entah sakit penyakit, entah kesulitan apapun, ditolak, dihina, dicaci maki, kita semua pasti pernah mengalami itu. Ada yang bilang, itu orang dia berdoa kosong saya. Kalau potong terlalu berdoa sudah bilang berdoa terus sama kayak mau terangkat bulat-bulat pisor. Itu mereka pembahasan. Lihat orang persekutuan doa sama kayak lihat air pakai mata-mata ekor. Entah mengapa, tapi Mazmur bilang apa? Orang fasik tidak bisa tahan
dalam perkumpulan orang-orang benar. Jadi jangan heran kalau orang persekutuan doa lewat sudah pakai mata pun ekor. Jangan heran ketika kita setia dengan Tuhan berdoa, orang tidak suka. Jangan heran, karena memang demikian. Kita akan dibenci, kita tidak akan disenangi. Yesus malah sebelum dia ketika mempersiapkan murid-muridnya untuk masuk dalam penderitaan di Injil Yohanes itu, Tuhan Yesus berdoa khusus hanya untuk murid-murid dan orang percaya. Kalau tidak salah, Yohanes pasal 17. Dia berdoa khusus kepada Bapa untuk menyerahkan kita dalam perlindungan Bapa. Kenapa? Karena Yesus bilang bahwa dunia membenci kita. Dunia tidak menerima kita. Dunia tidak mau untuk kita ada dan kemudian memberi terang bagi orang lain supaya mereka juga kenal Kristus. Tidak. Karena itu penderitaan akan selalu kita hadapi. Kesulitan akan selalu kita alami dalam hidup. Tetapi bahwa dalam penderitaan yang kita alami, kita mesti percaya Tuhan tidak pernah kasih tinggal kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jika belum waktunya, orang berupaya seperti apapun juga untuk menghancurkan kita, membinasakan kita, membunuh kita sekalipun. Tapi kalau Tuhan bilang belum dia waktu, maka apa yang buruk itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi jikalau sesuatu yang buruk itu terjadi juga di dalam hidup kita oleh karena kebenaran, oleh karena kita taat kepada Allah, maka kita mesti mengucap syukur. Kita mesti mengucap syukur karena Allah mengizinkan kita turut merasakan penderitaan Kristus. Kadangkala Bapak Mama, orang rajin ikut persekutuan doa, rajin ikut bersama-sama dalam kelompok-kelompok doa. Tetapi ada kalanya juga motivasi yang yang dibawa itu bukan untuk menyerahkan hidup pada Tuhan. Mungkin saja oleh karena hal-hal lain dalam hidup, kesulitan, penderitaan dan seterusnya. Lalu kemudian setelah mendapatkan apa yang dia harapkan, pergi meninggalkan Tuhan. Kami di Nunsain, mereka kalau punya kesulitan itu cari hamba Tuhan ini, langgar pendeta yang ada di situ, langgar pendeta diaken yang ada di situ, cari keliling di mana-mana tempat. Tetapi mereka hanya cari untuk sembuh, cari untuk mereka punya persoalan itu hilang, mereka punya persoalan itu bisa diselesaikan. Tetapi pulang dari situ hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pulang dari situ tetap di kuburan, di bohong-bohong di sana, bawa rampai, bawa segala macam. Ada yang bilang, oh di situ batunya ada simpan di situ, jadi mesti angkat di batu dan seterusnya. Itu saya kasih contoh di sana. Ketika kita ikut Tuhan, maka kita harus siap-siap mempersiapkan diri dengan baik untuk segala konsekuensi yang mungkin akan kita tanggung karena setia terhadap Tuhan. Amin ya Bapak Mama. Minta maaf ini pendeta gemit, jadi ini agak sedikit susah untuk bilang haleluya dan seterusnya, tapi saya sangat bersyukur begitu. Puji Tuhan karena selalu diberi kesempatan dan kami belajar banyak hal, keluarga kami belajar banyak hal, terkhususnya untuk benar-benar melihat kuasa Tuhan itu terbukti dalam hidup kami. Sedikit kesaksian mengenai ini penderitaan. Setelah mama dengan tim KPI itu pulang ke sini, ini kita di persekutuan biasanya bilang ada serangan balik ya mama ya, serangan balik. Jadi bapak ke mana? Semau, ada urusan keluarga di sana untuk pengukuran
ada keluarga mama yang meninggal. Jadi bapak harus ke sana, tinggallah saya sendiri dengan anak-anak. Lalu kemudian orang-orang yang ternyata bahwa mereka jago-jago tapi selama ini tersembunyi, KPI pulang semua sudah terbuka toh. Jadi mereka tahu pasti Mang Pendeta ini sudah tahu yang kami ini di dalam tubuh majelis jemaat nih ada jago-jago. Maka itu sudah tahu bahwa Bapak Supi Semau. Mereka berpikir begini, orang Semau itu kan, Pulau Semau itu kan pulau yang jago juga. Jadi ketika Bapak masuk ke Semau, pikiran mereka, ini Bapak Supi Semau ini mati potong. Pasti potong tempian satu-satu. Maka anak nona saya yang anak yang kedua masih umur 3 tahun. Tidak demam, tidak pilek, tidak ada gejala sakit. Biasanya kan kalau mau sakit harus bersin-bersin segala macam baru bisa panas begitu. Tengah malam panas tinggi, tidak ada sebab rewel dan seterusnya. Jadi minta terus untuk pergi belakang di kamar. Harus ke kamar mandi katanya. Dia mati-mati harus kita duduk di kamar mandi. Ada apa di kamar mandi sini jadi harus bawa ke kamar mandi terus. Tapi setiap kali dia minta ke kamar mandi, rupanya ada di situ mungkin mereka taruhnya di situ. Bagaimana anaknya harus ke situ. Lalu kemudian tidak biasanya walaupun mereka sakit tidak pernah kejang-kejang, tidak pernah hela dan seterusnya. Tapi kali itu terjadi dan saya bingung sudah ini mau bagaimana. Bapak mama beta anak 3 orang, yang kakak 8 tahun. Tapi yang kecil 2 itu berurutan. Jadi kalau bapaknya itu keluar, maka saya pusing mau gendong yang kecil, yang setengah kecil itu. Lah sakitlah ini yang nona. Nah ini adik tidak mau turun, mau lihat kakaknya mau bagaimana. Sekarang suka kejang-kejang ya, beta aduh Tuhan, mau bagaimana? Tapi beta berpikir, kalau seandainya beta menyerah, berarti beta akan kalah. Kami sakit tanpa sebab. Beta berdoa, beta minta Tuhan, kalau memang ini kuasa jahat, mereka berusaha untuk ini menyerang kehidupan kami dengan berbagai cara. Beta percaya Tuhan melindungi beta dan keluarga. Dan puji Tuhan habis itu berdoa, saya telepon bapaknya, bapak baru sampai saja, tapi saya bilang pulang sekarang, tapi dalam nama Yesus. Jadi bapak justru sempat langsung pulang ke Nusayan dari Semau sampai Fatuhil. Puji Tuhan bahwa anak saya itu ditolong oleh Tuhan. Saya lihat kuasa Tuhan terbukti di sana. Bahwa sekalipun berusaha semacam apapun, tetap jika kita ada dalam lindungan Tuhan, tidak ada orang yang bisa melawan kita. Roma 8 bilang begitu. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Penderitaan itu tidak berakhir hanya di situ. Kami tiap malam berdoa, Tuhan Yesus tolong, jauhkan ini, jauhkan itu. Tapi itu sudah. Mereka akan terus mencoba. Mereka uji terus. Jadi saya bilang begini, kalau uji saya memang saya tidak kuat. Kok ini begini kecil, sebegini nih. Orang lihat sejulang susu tembus sampai tulang-tulang, kecil, tidak bisa berdaya. Tetapi kalau uji kuasa Tuhan, Tuhan yang akan menjadi lawanmu. Amin ya Bapak Mama. Kita hamba, kita semua ini hanya hamba. Mereka menguji kita memang tidak akan berdaya. Tetapi kita punya pembela yang hidup dan berkuasa. Amin ya. Dan kita patut bersyukur untuk itu. Penderitaan seberat apapun, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau memang sampai kita harus, Tuhan bilang harus jalan di itu jalan. Penderitaan, sakit mungkin tidak sembuh, ya, berobat tidak sembuh mungkin, atau apa yang kita hadapi ini mungkin ujungnya sulit sekali untuk kita temukan jalan keluar. Tapi kita mesti percaya satu hal, bahwa jika Tuhan mengizinkan kita ada di jalan itu, Dia akan beri kita bahu yang kuat, kaki yang kuat untuk melangkah. Sekalipun dalam jalan yang kita lalui itu penuh dengan kerikil, onak, duri, kaki kita tikam dengan duri, tapi Tuhan memegang tangan kita. Dia tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Saya hanya bilang begini di hadapan Tuhan, Tuhan, kami ada di Nusayan bukan karena kami punya mau. Kami datang dengan kuasa Tuhan. Kami juga ingin melihat kuasa Tuhan bekerja bagi mereka, supaya mereka bertobat. Itu pergumulan berat dari kami. Bagaimana Tuhan mengubah mereka yang keras itu. KPI Elohim sudah 4 kali ke sana.
Saya percaya bahwa telapak kaki orang percaya ketika dia menginjakkan kakinya di situ akan ada tuayan yang akan kita ketik di situ. Itu saya mengimani itu. Mungkin sekarang kami waktu sudah di situ sudah habis kemarin tanggal 3. Mungkin sekarang kami tidak lihat hasilnya. Mungkin sekarang Elohim juga belum lihat hasilnya seperti apa pelayanan yang diberikan kepada mereka beberapa kali. Tetapi akan ada waktunya. Firman Tuhan ketika dia keluar, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Penderitaan memang mungkin akan kita jalani. Mungkin akan kita lewati. Sukar, sulit, menangis setiap hari. Orang olok, orang caci maki, orang hina. Tetapi bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus menjadi kita kekuatan. Ketika menderita, lihat salib. Salib itu lambang penderitaan. Ketika kesulitan, ketika sakit, ketika hal yang paling tersulit dalam hidup, ingat, salib Kristus menjadi kekuatan kita. Orang Kristen harus siap menderita. Orang Kristen harus siap pikul salib, karena hanya lewat jalan itu kita dapat sampai ke rumah Bapa. Tapi kita percaya bahwa setelah melewati penderitaan, Tuhan menyediakan mahkota. Itu jaminan firman Tuhan. Tuhan yang janji bilang begitu. Siapa yang setia sampai akhir, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Karena itu Bapak Mama tetap kuat menderita, sulit, sukar, dapat olok, dapat maki, segala macam akan kita hadapi, harus tetap kuat. Karena apa? Menderita karena taat kepada Allah itu merupakan kasih karunia. Kalau potong sudah bisa sembuhkan orang sakit, potong sudah bisa bikin mujizat yang besar. Kalau Tuhan izinkan kita ada dalam penderitaan, dihina karena nama Tuhan, kita mengucap syukur karena kita memperoleh kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin kita angkat pujian selidiki aku, lihat